Bayangkan diri Anda pada usia 75, 80, atau bahkan 85 tahun, masih bersemangat, tertawa bersama orang-orang terkasih, merawat taman, atau berbagi cerita dengan cucu-cucu Anda. Bagi banyak orang, hidup di atas usia 70 tahun bukan sekadar menambah tahun. Ini tentang mengisi tahun-tahun itu dengan energi, tujuan, dan kegembiraan. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang diam-diam dikatakan oleh tubuh Anda tentang berapa lama Anda akan hidup? Faktanya adalah, hal ini memberikan petunjuk setiap hari, tanda-tanda halus yang mengungkapkan apakah Anda berada di jalur yang tepat untuk hidup panjang umur dan sehat, atau sudah waktunya untuk melakukan beberapa perubahan. Ini bukanlah tebakan acak atau cerita para istri lama. Mereka didukung oleh ilmu pengetahuan yang diambil dari penelitian terhadap orang-orang yang telah berkembang pesat di tahun-tahun berikutnya. Mungkin Anda sudah mendekati usia 70 tahun dan ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Atau mungkin Anda sudah memasuki tahun-tahun emas dan ingin tahu bagaimana memanfaatkannya semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi, 9 tanda ini seperti peta jalan menuju masa depan Anda. Dari seberapa cepat Anda berjalan hingga kekuatan persahabatan Anda, masing-masing memberikan petunjuk tentang umur panjang Anda, dan, yang lebih penting, kesempatan untuk mengambil kendali. Indahnya perjalanan ini, tidak ada kata terlambat untuk bertindak. Dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda dapat membuat perubahan kecil dan bermakna yang tidak hanya memperpanjang hidup Anda, namun menjadikannya lebih kaya, lebih penuh, dan lebih bermanfaat. Jadi, mari selami 9 tanda yang didukung sains ini dan temukan artinya bagi Anda. Tetaplah bersama saya, karena Anda mungkin akan menemukan sesuatu yang mengubah cara hidup Anda hari ini dan besok. Sebelum kita mulai, berikan angka 1 di kolom komentar jika kamu siap mengungkap rahasia umur panjang ini, dan tekan berlangganan untuk terus mengikuti perkembangannya. Tidak yakin? Suka yang cepat akan sangat bermanfaat. Tonton sampai akhir untuk kejutan yang mengubah permainan. Sekarang, mari kita mulai. Tanda tangan 1. Kecepatan berjalan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang berusia 70-an melangkah dengan percaya diri, sementara yang lain tampak lesu atau cepat lelah? Kecepatan berjalan Anda bukan hanya tentang berpindah dari titik A ke titik B, ini adalah salah satu prediktor terkuat tentang berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang menjaga kecepatan tetap dan cepat cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang memperlambat kecepatan. Mengapa? Karena kecepatan berjalan mencerminkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Jantung, paru-paru, otot, dan bahkan otak Anda semuanya bekerja sama untuk membuat Anda terus bergerak. Bayangkan dua tetangga, Mary dan Ellen, keduanya berusia 72 tahun. Mary mengajak anjingnya jalan-jalan setiap pagi, menjaga kecepatannya, langkahnya pasti dan kuat. Dia menaiki tangga tanpa ragu-ragu dan menyeberang jalan dengan mudah. Namun, Ellen menyadari perjalanannya semakin pendek. Dia merasa tidak stabil, sering istirahat, dan kesulitan bersaing dengan teman-temannya. Meskipun langkah Mary menunjukkan tubuh masih bekerja dengan maksimal, langkah Ellen yang lebih lambat mungkin merupakan tanda menurunnya kekuatan otot, sirkulasi yang buruk, atau bahkan masalah neurologis dini. Berjalan lamban bukan hanya merupakan bagian alami dari penuaan, ini adalah peringatan. Namun inilah kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan kecepatan Anda. Mulailah dengan jalan kaki singkat setiap hari, fokus pada keseimbangan, dan mungkin tambahkan beberapa latihan kekuatan ringan. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih panjang dan sehat. Jadi, perhatikan langkahmu hari ini. Apakah Anda bergerak dengan percaya diri atau malah melambat? Berjalan-jalanlah sore ini dan lihat bagaimana perasaan Anda, karena seberapa cepat Anda bergerak sekarang dapat memberitahu Anda seberapa jauh Anda akan melangkah di tahun-tahun mendatang. Kencangkan sepatu Anda dan jalan-jalan 10 menit hari ini. Perhatikan kecepatan Anda dan usahakan untuk meningkatkannya sedikit setiap minggu. Diri masa depan Anda akan berterima kasih.
Tanda kedua, kekuatan genggaman Anda. Ada satu hal yang mengejutkan. Kekuatan jabat tangan Anda dapat mengungkapkan berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan genggaman merupakan indikator kuat vitalitas keseluruhan pada orang lanjut usia. Genggaman yang kuat menandakan otot yang kuat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang sehat, sedangkan genggaman yang lemah mungkin memperingatkan akan hilangnya otot, kelemahan, atau bahkan risiko masalah kesehatan yang lebih tinggi. Bayangkan dua orang sahabat, Tom dan George, keduanya berusia 74 tahun. Tom selalu aktif, mengangkat belanjaan dengan mudah, dan membuka stopless yang membandel tanpa berpikir dua kali. Jabat tangannya erat, mencerminkan kekuatannya. Namun George menyadari bahwa tangannya tidak seperti dulu lagi. Dia kesulitan dengan tas yang berat dan cengkeramannya terasa goyah. Ia menganggapnya sebagai semakin tua, namun ilmu pengetahuan mengatakan sebaliknya. Menurunnya kekuatan genggaman seringkali berarti seluruh tubuh kehilangan ketahanan. Tangan Anda adalah jendela kesehatan otot Anda, dan otot penting untuk tetap mandiri dan aktif. Kabar baiknya, Anda dapat memperkuat cengkeraman Anda dengan latihan sederhana seperti meremas bola stres, menggunakan pegangan tangan, atau bahkan membawa beban ringan. Jadi, uji genggaman Anda sekarang juga. Remas tangan Anda sekuat yang Anda bisa. Apakah rasanya lebih lemah dari sebelumnya? Jika iya, jangan diabaikan. Mulailah membangun kekuatan hari ini. Karena seberapa kuat Anda bertahan hari ini mungkin menunjukkan seberapa baik Anda bertahan dalam hidup besok. Ambil bola tenis dan remas 10 kali dengan masing-masing tangan, 2 kali sehari. Ini adalah langkah kecil yang dapat membuat perbedaan besar dalam kekuatan dan umur panjang Anda. Mari kita mulai. Komentari hidup panjang. Jika Anda senang menemukan tanda-tanda ini, dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak tips yang meningkatkan kehidupan. Lebih suka bersorak dengan tenang? Hancurkan tombol suka itu. Tetaplah sampai akhir untuk kejutan tak terduga. Tanda tangan ketiga. Saldo Anda. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang Anda pikirkan sampai keseimbangan mulai menurun, tetapi kemampuan Anda untuk berdiri dengan satu kaki selama 10 detik atau lebih adalah faktor penentu umur panjang. Penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan yang baik di usia 70-an dan seterusnya berkaitan dengan lebih sedikit jatuh, kekuatan otot yang lebih baik, dan bahkan fungsi kognitif yang lebih tajam. Sebaliknya, keseimbangan yang buruk dapat menandakan menurunnya koordinasi atau kesehatan otak. Bayangkan dua saudara perempuan, Linda dan Diane, keduanya berusia 71 tahun. Linda berlatih yoga dan dapat berdiri dengan satu kaki dengan mudah, tubuhnya kokoh dan kuat. Namun Diane terhuyung-huyung saat mencoba tes yang sama, meraih kursi sebagai penyangga. Dia menjadi kurang aktif akhir-akhir ini dan mengabaikan rasa tidak stabilnya, tapi ini lebih dari sekedar ketidaknyamanan. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya membutuhkan perhatian. Keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat. Jika Anda lebih sering tersandung atau merasa tidak stabil, inilah saatnya bertindak. Latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi atau berlatih tai chi dapat memberikan hasil yang luar biasa. Coba ini sekarang, angkat satu kaki dan tahan selama 10 detik. Apakah Anda bisa? Jika tidak, jangan khawatir, tetapi jangan menunggu. Mulailah meningkatkan keseimbangan Anda hari ini, karena tetap stabil sekarang berarti masa depan yang lebih kuat dan lebih aman. Berlatihlah berdiri dengan satu kaki selama 10 detik setiap hari, berpindah sisi. Tingkatkan hingga 20 detik dari waktu ke waktu untuk meningkatkan keseimbangan dan kepercayaan diri Anda. Komentari, saya ikut jika Anda ingin menjalani tahun-tahun terbaik Anda dan berlangganan agar inspirasi terus datang. Merasa malu? Suka juga berhasil. Jangan lewatkan tip mengejutkan di bagian akhir. Tanda 4. Kualitas tidur Anda. Seberapa baik Anda tidur di malam hari, lebih dari sekedar masalah rasa istirahat?
Ini adalah petunjuk berapa lama Anda akan hidup. Tidur berkualitas memperbaiki tubuh Anda, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan membersihkan racun dari otak Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang tidur nyenyak selama 6-8 jam setiap malam cenderung hidup lebih lama, sedangkan kurang tidur dikaitkan dengan penyakit jantung, masalah ingatan, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Bayangkan dua orang pensiunan, James dan Paul, keduanya berusia 73 tahun. James memiliki rutinitas tidur yang teratur, tidur nyenyak, dan bangun dengan segar. Namun, Paul selalu gelisah, terbangun berkali-kali, dan merasa pusing sepanjang hari. Seiring waktu, tubuh James tetap kuat, pikirannya tajam. Namun, Paul berjuang melawan kelelahan, perubahan suasana hati, dan peningkatan tekanan darah, yang semuanya disebabkan oleh kegelisahannya di malam hari. Jika Anda terbangun dalam keadaan lelah, kesulitan untuk tertidur, atau memperhatikan perubahan pola tidur Anda, jangan abaikan. Kurang tidur bisa disebabkan oleh stres, pola makan, atau bahkan kondisi seperti sleep apnea. Kabar baiknya, perubahan kecil seperti mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur, menjalankan rutinitas, atau terkena sinar matahari pagi dapat mengubah kualitas tidur Anda. Jadi, malam ini perhatikan bagaimana Anda beristirahat. Apakah Anda tidur nyenyak atau tubuh Anda menangis minta tolong? Jadikan tidur sebagai prioritas karena seberapa baik Anda beristirahat hari ini akan menentukan seberapa bersemangat Anda di masa depan. Tetapkan waktu tidur yang konsisten malam ini dan hindari layar selama 30 menit sebelum tidur. Tidur yang lebih baik dimulai dengan satu perubahan kecil. Tanda 5. Nafsu makan Anda. Nafsu makan Anda setelah usia 70 tahun adalah tanda kuat kesehatan Anda dan masa depan Anda. Nafsu makan yang sehat memberi nutrisi pada tubuh Anda, menjaga otot tetap kuat, dan mendukung energi Anda. Namun penurunan rasa lapar secara tiba-tiba atau kebiasaan makan yang buruk dapat menandakan adanya masalah, mulai dari masalah pencernaan hingga penurunan kognitif dini. Bayangkan dua sepupu, Ruth dan Betty, keduanya berusia 76 tahun. Ruth menyukai makanannya, menikmati sayuran segar, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Dia mempertahankan berat badannya tetap stabil dan merasa berenergi. Namun Betty kehilangan nafsu makannya. Dia melewatkan waktu makan, mengunyah camilan olahan, dan menurunkan berat badan tanpa berusaha. Ia menganggap hal tersebut normal, namun tubuhnya menunjukkan tanda bahaya. Gizi buruk akan melemahkan otot, memperlambat metabolisme, dan meningkatkan risiko penyakit. Jika Anda makan lebih sedikit, merasa kenyang terlalu cepat, atau kehilangan minat pada makanan, inilah saatnya untuk mendengarkan. Fokus pada makanan padat nutrisi, tetap terhidrasi, dan konsultasikan dengan dokter jika nafsu makan Anda tidak kunjung pulih. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menikmati makanan dan memberi energi pada tubuh Anda? Atau nafsu makan Anda sudah memudar? Apa yang Anda makan hari ini membangun kekuatan yang Anda perlukan untuk hari esok? Rencanakan makanan yang penuh warna dan seimbang untuk besok dengan protein, sayuran, dan biji-bijian. Jadikan makan sebagai kebiasaan yang menyenangkan dan membangun kesehatan. Tunjukkan rasa cinta, komentari 70+ jika Anda tertarik dengan wawasan ini, dan tekan berlangganan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Lebih suka tetap rendah hati? Suka membantu kami. Tonton sampai akhir untuk mengetahui pengungkapan yang mencengangkan. Tanda 6. Ketahanan stres Anda hidup memang sulit, tetapi cara Anda menangani stres setelah usia 70 tahun dapat menentukan berapa lama Anda hidup. Stres kronis membahayakan jantung Anda, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mempercepat penuaan. Namun, mereka yang mengelola stres dengan baik akan tetap sehat dan tajam lebih lama. Bayangkan dua bersaudara, Carl dan Fred, keduanya berusia 75 tahun. Carl menghadapi tantangan, tagihan medis, perselisihan keluarga dengan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan teman-temannya,
dan melepaskan apa yang tidak dapat dia kendalikan. Namun, Fred terus memikirkan kekhawatirannya, merasa tegang dan kewalahan. Stresnya berdampak buruk, tidurnya terganggu, tekanan darahnya meningkat, dan energinya memudar. Stres memicu peradangan, yang memicu penyakit terkait usia. Jika Anda merasa mudah tersinggung, cemas, atau lelah, jangan mengabaikannya. Cobalah kewaspadaan, jalan-jalan sebentar, atau bahkan tertawa untuk meredakan ketegangan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bangkit kembali dari stres, atau justru stres yang berkepanjangan? Kemampuan Anda untuk tetap tenang hari ini adalah anugerah bagi kesehatan Anda di masa depan. Luangkan waktu 5 menit hari ini untuk bernapas dalam-dalam atau meditasi singkat. Penghilang stres kecil dapat menambah umur hidup Anda. Tanda tangan 7. Koneksi sosial Anda, persahabatan dan ikatan keluarga Anda lebih dari sekadar menghangatkan hati, tetapi juga memperpanjang hidup. Penelitian menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat menurunkan risiko penyakit jantung, depresi, dan penurunan kognitif, sehingga membantu Anda hidup lebih lama. Namun, kesepian sama berbahayanya dengan merokok atau obesitas. Bayangkan dua orang janda, Grace dan Helen, keduanya berusia 78 tahun. Grace tetap terhubung, bertemu teman untuk minum kopi, bergabung dengan kelompok merajut, dan menelepon anak-anaknya setiap minggu. Dia merasa hidup dan didukung. Namun Helen menjauh dari teman-temannya dan jarang menghubunginya. Keterasingannya membebani suasana hati dan kesehatannya, sehingga meningkatkan risiko penurunan kondisinya. Koneksi membuat otak Anda tetap aktif dan tubuh Anda kuat. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, inilah saatnya untuk terhubung kembali. Telepon teman, bergabunglah dengan klub, atau ngobrol dengan tetangga. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membina hubungan Anda? Ikatan yang Anda bangun hari ini adalah fondasi kehidupan yang lebih panjang dan bahagia. Hubungi teman atau anggota keluarga hari ini untuk mengobrol singkat. Satu koneksi dapat memicu kegembiraan dan kesehatan. Berikan thrive di komentar jika Anda ingin belajar dan berlanggananlah agar tidak ketinggalan tip. Bukan kesukaanmu, suka masih membuat perbedaan. Bertahanlah sampai akhir untuk kejutan yang tidak akan Anda duga. Tanda 8. Ketajaman kognitif. Anda pikiran yang tajam bukan hanya tentang mengingat nama. Ini adalah tanda berapa lama Anda akan berkembang. Penelitian menghubungkan kesehatan kognitif dengan umur panjang karena otak yang kuat mendukung pengambilan keputusan, kemandirian, dan ketahanan. Namun, penurunan daya ingat atau fokus dapat menandakan adanya masalah kesehatan. Bayangkan dua rekannya, Bob dan Steve, keduanya berusia 77 tahun. Bob tetap aktif secara mental, mengerjakan teka-teki silang, membaca, dan mempelajari keterampilan baru. Dia merasa berpikiran jernih dan terlibat. Namun, Steve berjuang melawan kelupaan dan menghindari tantangan mental karena mengira itu hanya masalah usia. Penurunan kognitifnya mungkin mengisyaratkan masalah kesehatan yang lebih serius. Otak Anda membutuhkan latihan, sama seperti tubuh Anda. Teka-teki, membaca, atau mempelajari suatu hobi dapat membuat Anda tetap tajam. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran Anda masih aktif seperti dulu? Tetap kuat, karena otak yang tajam hari ini berarti kehidupan yang bersemangat di masa depan. Cobalah teka-teki silang atau baca artikel baru hari ini. Tantang otak Anda untuk tetap tajam dan kuat. Tanda 9. Tujuan Anda merasa bahwa hidup memiliki makna dapat menambah waktu bertahun-tahun. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mempunyai tujuan hidup, baik melalui kegiatan sukarela, hobi, atau keluarga, akan hidup lebih lama dan tetap sehat. Tanpa tujuan, motivasi memudar dan kesehatan pun ikut terpuruk. Bayangkan dua pensiunan, Clara dan Doris. Keduanya berusia 80 tahun. Clara menjadi sukarelawan di tempat penampungan setempat, menemukan kegembiraan dalam membantu orang lain. Dia merasa terdorong dan hidup,
Namun, Doris merasa tidak punya tujuan sejak pensiun, menghabiskan hari-harinya tanpa arah. Kurangnya tujuan menumpulkan energi dan kesehatannya. Tujuan memicu ketahanan, baik itu berkebun, pendampingan, atau hobi baru. Temukan hal yang membuat Anda bersemangat. Tanyakan pada diri Anda, apa yang membuat Anda bangun dari tempat tidur? Tujuan Anda hari ini adalah detak jantung masa depan Anda. Tuliskan satu hal yang memberi Anda kegembiraan atau tujuan, dan lakukanlah minggu ini. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang lebih panjang. Menyelami 9 tanda umur panjang ini, dari kecepatan berjalan hingga rasa memiliki tujuan, membuat saya tersentuh dan termotivasi. Setiap tanda terasa seperti pesan halus dari tubuh, mengingatkan apa yang perlu saya perbaiki untuk hidup lebih lama dan bermakna. Di Indonesia, di mana kehidupan penuh dengan kehangatan gotong royong, arisan keluarga, dan tawa bersama di warung kopi, tanda-tanda ini mengajarkan bahwa kesehatan adalah fondasi untuk menikmati momen-momen itu. Yang paling membekas adalah betapa tindakan kecil bisa mengubah segalanya. Saya tidak perlu jadi atlet atau mengubah hidup secara drastis. Berjalan kaki 10 menit ke pasar sambil menikmati udara pagi sudah bisa menguatkan kaki saya. Memencet bola karet saat menonton sinetron di malam hari bisa meningkatkan kekuatan tangan. Dan menelepon sahabat, seperti yang biasa kita lakukan sebelum kumpul di acara kampung, bisa mempererat ikatan yang menyehatkan jiwa. Pelajaran terbesarnya adalah, umur panjang bukan hanya soal menambah tahun, tapi mengisi tahun-tahun itu dengan semangat, kebersamaan, dan tujuan. Di budaya kita yang menghargai harmoni dan silaturahmi, menjaga hubungan dengan keluarga dan tetangga terasa alami, tapi butuh usaha sadar. Untuk menerapkannya, saya bertekad meluangkan 5 menit setiap hari untuk tarik napas dalam, mengurangi stres yang sering datang dari hiruk-pikuk kehidupan. Saya juga akan merencanakan makan sehat penuh warna, terinspirasi dari sayuran segar di pasar tradisional, untuk menjaga tubuh tetap bertenaga. Tidur yang berkualitas juga jadi prioritas, dengan menjauhkan ponsel sebelum jam malam, seperti nasihat ibu dulu. Dan yang terpenting, saya ingin menemukan kembali apa yang membuat hati saya berdenyut, mungkin mengajar anak-anak di kampung, membaca atau ikut kegiatan sosial di masjid. Langkah-langkah ini sederhana tapi penuh makna. Mereka mengingatkan saya bahwa di tengah kesederhanaan hidup ala Indonesia dengan suara azan di pagi hari atau aroma kopi di teras, setiap pilihan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Hidup lebih lama dalam cara Indonesia berarti hidup dengan sukacita, kebersamaan, dan hati yang penuh syukur, selalu terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Gimana teman-teman? Apa yang kalian rasakan setelah tahu 9 tanda ini? Tulis di kolom komentar. Tanda mana yang paling mengena dan langkah apa yang akan kalian ambil untuk hidup lebih sehat? Jangan lupa ketik hidup panjang, biar kita tahu kalian semangat. Kalau video ini menginspirasi, kasih like, share ke teman atau keluarga yang butuh motivasi, dan subscribe dengan klik lonceng supaya nggak ketinggalan tips berikutnya. Yuk, bareng-bareng wujudkan hidup penuh semangat dan makna. Sampai jumpa di video berikutnya.